Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Pak Wayan. Silakan duduk Pak Wayan. Oh iya, seperti janji kita kemarin ya. Ya Bu. Maaf ganggu nih Bu. Nggak apa-apa. Apa kabar hari ini Pak Wayan? Ya sudah sehat sih Bu. Oke, syukurlah. Ya. Kira-kira apa yang saya bisa bantu hari ini Pak Wayan? Sesuai dengan kesepakatan yang di WA kemarin, saya ingin melakukan yang namanya supervisi ya, yang dimana saya ingin Ibu melihat dan juga mengkoreksi apa yang telah saya siapkan. Oke, bisa saya lihat RPP-nya Pak Wayan? Ya. Ya, sekali lagi Pak Wayan, tujuan dari supervisi itu bukanlah, saya bukan mengoreksi di sini, tapi akan sedikit berbagi bersama Pak Wayan. Ya, mungkin ini akan bermanfaat bagi perkembangan proses pembelajaran di kelas. Ya. Oke, saya lihat dulu ya RPP-nya Pak Wayan ya. Ya. Di sini materi apa yang akan Pak Wayan ajarkan ke siswa untuk supervisi ini Pak Wayan? Karena materi minggu lalu sudah saya bahas tentang masuknya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Nah, materi kali ini saya bahas adalah materi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Oke, berarti tentang proses masuknya umat Islam ke Indonesia ya. Nah, kemudian saya lihat di sini sudah ada tujuan pembelajaran, kemudian sudah ada LKPD, kemudian sarana yang memang diperlukan, dan juga strategi yang akan Pak Wayan gunakan untuk di pembelajaran kali ini, beserta juga evaluasi. Ya, ini sudah sesuai dengan ketentuan SPP Pak Wayan. Oke, nah selama ini Pak Wayan, kira-kira tanggapan siswa terhadap proses pembelajaran yang sudah Pak Wayan terapkan di kelas itu bagaimana? Yang selama ini saya lihat yang apa yang saya lakukan di dalam kelas, apa yang saya jelaskan terhadap siswa itu, siswanya ada yang bersemangat, terus ada juga beberapa siswa yang saya lihat ya bosan gitu loh tentang pembelajaran apa yang saya jelaskan di dalam kelas. Ya, seperti itu ya. Berarti tanggapan siswa itu beragam Pak Wayan Ya, beragam, ada yang suka, ada yang tidak. Ya. Benar sekali, ada yang semangat. Nah, kira-kira nih untuk mengatasi itu strategi apa yang Pak Wayan akan terapkan di kelas nanti? Yang saya pikirkan untuk menanggulangi hal tersebut, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSI di dalam pembelajaran yang ingin saya ajarkan kepada siswa seperti itu. Oh, berarti kali ini Pak Wayan ingin saya membantu mengembangkan kompetensi pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Ya, benar. Terima kasih Pak Wayan. Ya, bagus sekali. Kemudian, nah kira-kira nanti Pak Wayan, bagian mana ingin Pak Wayan saya mengamatinya untuk lebih spesifik? Untuk lebih spesifiknya saya menginginkan Ibu mengamati di bagian berdiferensiasi konten sini. Konten? Iya, bagian kontennya. Nah, untuk berdiferensiasi konten, Pak Wayan, kira-kira Pak Wayan sudah menyiapkan apa untuk siswanya? Untuk itu saya sudah menyiapkan strategi yang dimana saya menggunakan game based learning, yang dimana saya menggunakan game ini untuk meningkatkan kemauan siswa untuk belajar, semangat siswa untuk belajar biar tidak membosankan pembelajaran tersebut. Seperti itu. Berarti yang pertama Pak Wayan ingin mengembangkan kompetensi berdiferensiasi konten. Kemudian Pak Wayan akan mengintegrasikan dengan strategi pembelajaran game based learning. Kira-kira apa lagi Pak Wayan? Selain itu, nanti untuk KSI-nya, kompetensi sosial emosionalnya, saya menggunakan ice breaking ya. Dalam pembelajaran nanti saya akan menerapkan yang namanya kata bersambung. Oh iya, berarti mau Pak Wayan ingin menerapkan kompetensi sosial emosional yaitu dengan ice breaking. Ya, ice breaking kata bersambung. Ya, wah, sepertinya akan seru sekali nih Pak Wayan di kelas. Semoga siswanya suka juga. Nah, untuk selain itu Pak Wayan, kira-kira apa lagi yang Pak Wayan persiapkan untuk
observasi minggu depan? Yang saya siapkan yang jelas RPT-nya, Ya, RPT sudah tadi ya Pak ya. Kemudian video juga saya sudah mulai persiapkan, infografis sudah dan juga teks juga sudah saya siapkan, siswanya mencari di sana. Begitu. Nah, untuk di begini Pak Wayan, kan selama ini Pak Wayan merasa bahwa pembelajaran Pak Wayan itu sudah melihat karakteristik siswa ya. Nah, kira-kira menurut penilaian Pak Wayan sendiri, Pak Wayan itu kira-kira ada di level mana untuk saat ini? Untuk selama ini apa yang telah saya lakukan pembelajaran di dalam kelas, saya merasa bahwa saya itu ada di level 6 di antara angka 1 sampai 10. Jadi saya berada di angka level 6. Seperti itu sih. Nah, Pak Wayan menginginkan itu sekarang mau ke level yang mana? Mungkin saya naikkan levelnya lagi sedikit ya, saya ingin berada di level 8 sih. Berarti Pak Wayan ingin mengembangkan kompetensi berdiferensiasi, kemudian KSE dengan ice breaking, ya untuk mencapai level 8. Oke, wah bagus sekali nih Pak Wayan. Ya, nah, untuk di evaluasi, saya lihat di sini Pak Wayan akan memberikan soal ya. Ya, bisa dijelaskan sedikit Pak Wayan apa maksudnya di sini? Untuk evaluasinya saya menggunakan 2 soal di dalam yang namanya PKPD. Nanti kan sudah game itu, nanti saya berikan soal evaluasi seberapa saya bisa menilai seberapa jauh kemampuan siswa dalam menyerap materi yang ada di saya berikan. Berarti evaluasinya sudah termasuk dalam LKPD Pak Wayan. Berarti secara berkelompok. Iya, secara berkelompok. Oke Pak Wayan, seperti yang saya tegaskan kembali ya, apa yang akan Pak Wayan lakukan nanti di kelas, kompetensi yang ingin Pak Wayan kembangkan yaitu kompetensi pembelajaran berdiferensiasi khususnya konten. Pak Wayan sudah menyiapkan video, infografis, ya, artikel yang berkaitan dengan materi dia. Kemudian Pak Wayan juga akan mengembangkan kompetensi sosial emosional yang sudah ada di RPP tadi. Pak Wayan menggunakan ice breaking, kata bersambung. Kemudian Pak Wayan juga sudah menyiapkan evaluasi untuk siswa secara berkelompok, yaitu soal isi. Ya Pak Wayan. Nah, kira-kira nih kapan kita bisa ketemu lagi? Berarti kesepakatan kita tanggal 4 sih, tanggal 4 Maret 2022. Saya lihat 4 Mei. Ya, 4 Mei ya Bu. Saya lihat tanggal itu free sih. Ya, wah kebetulan saya juga jam berapa kira-kira Pak Wayan? Jam 11 sih. Ya, berarti saya free di jam itu. Oke, kita sepakat kita ketemu di jam 11 tanggal 4 Mei 2023. Semangat ya Pak Wayan. Terima kasih Bu. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pelajaran, baik kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Ada yang sakit? Sehat. Sekali baju. Badan kemarin? Badan kemarin? Jam berapa tidur? Kemarin jam 2. Gadangin namanya. Ya, buat kalian jangan sering-sering menggadang ya, kasihan nanti ginjalnya ya. Banyak minum air putih. Nah, sebelum itu Bapak hari ini absen dulu ya. Nah, Rai, Jari Pita, Anda Aditya, Arelia Spasar, Juniada, Syefa, Yoga Dharma, Yoga Dharma Spasar, Adi Hasna, Hadir Pak, Dunia Adisya Sarah,
Panitia Pertemanan Putra, Pan Marista, Teh Madi, Corona Kadias, Asma, Hari Dewi, Warini, Hai, Hadir. Isa, Arika, Yandari, Jari Anjani, Roli, Hadir. Esi, Gede, Sunarti, Irma, Ainopi, Hadir. Ira Perlina, Hadir. Ira, Hadir. Ari Wijani, Cynthia, Dina, Yupai, Ira, Widi, Yuni, Ramayandi. Oke. Di sini saya akan meliterasikan tentang kerajaan Pontianak, yaitu kerajaan Tanjung Pura dan Lawe. Sebelumnya, kerajaan Tanjung Pura dan Lawe ini berada di Kalimantan Barat. Kerajaan Tanjung Pura dan Lawe ini berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram pada abad ke-17. Kerajaan Tanjung Pura dan Lawe ini sudah melakukan kegiatan perdagangan baik dengan Malaka maupun Jawa. Pada abad ke-18, walaupun belum diketahui bagaimana perkembangan agama Islam di kerajaan Tanjung Pura dan Lawe, akan tetapi ada pemberitahuan yang memberitahukan bahwa terdapat segerombolan pendakwah yang datang ke Kalimantan untuk mengajarkan cara membaca Al-Quran, ilmu fikih dan juga ilmu hadis. Rombongan pendakwah ini datang pada abad ke-18 sekitar tahun 1720. Salah satu dari pendakwah ini adalah Syarif Idrus bersama dengan anak buahnya. Interaksi. Yang lainnya gimana? Yang cowok-cowok berapa? Eva ada belajar di mana? Selalu bilang dulu. Yang lainnya gimana? Adit gimana, ada belajar? Nanda juga? Ya, Bapak harapkan ulangan udah mau dekat, tanggal 15 udah 4 ya. Bapak harapkan kalian belajar semuanya materi untuk 4-nya, soalnya terdiri dari 25% dari kelas 1, semester 1 ya. Sisanya lagi 75% itu berasal dari kelas sekarang, kita akan pelajari ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai proses bagaimana terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara, ya kan? Mulai dari datangnya, terdiri dari berbagai macam teori kan, dari Persia, ya kan, apalagi dari maksudnya Islam di Indonesia, dari Gujarat lagi kan. Nantinya hal ini mempengaruhi bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia yang sebelumnya memeluk ajaran ya itu Buddha, ya kan. Kemudian berakulturasi menjadi ajaran yang baru, di mana berakulturasi antara ajaran Buddha dengan Islam untuk ajaran baru, ya kan. Ya, kerajaan pertama di Indonesia, Rosa, kerajaan Islam, ya apa? Ya, kerajaan Kelak yang pertama ya, habis kerajaan Kelak, kemudian salah satu raja dari kerajaan Samudra Pasai itu menikahi anak atau putri yang berasal dari kerajaan Kelak, ini Putri Ganggasari. Siapa yang menikahinya? Mendirikan kerajaan Samudra Pasai? Anda? Siapa? Raja pertamanya? Ya. Ya, itu ya. Yang mendirikan pertama kali kerajaan Samudra Pasai. Kemudian berlanjut nanti ada kerajaan Jambi, ya kan? Ada kerajaan yang ada di Riau juga. Nanti untuk kerajaan Islam pertama di Jawa siapa? Apa nama kerajaannya? Ya, kerajaan Demak. Ya, Rai, siapa yang mendirikan kerajaan Demak? Raden? Nah, dia merupakan penerus dari kerajaan Majapahit, ya kan? Yang bergelar Raden Patah atau yang nama lainnya Jimbun kan? Yang Bapak jelaskan juga itu. Nah, untuk hari ini kan kerajaan Jawa juga sudah, kerajaan di Kalimantan juga sudah. Kita lanjut hari ini tentang kerajaan yang ada di
Sudah siap? Ya, waktunya 10 detik. Kalau kalian belajar di rumah cepat jawabnya. Ya. Dari kerajaan yang ada di Kalimantan, sorry bukan dari kerajaan Makassar ya. Ya. Kalimantan ya. Sudah siap? Kalimantan. Ya, sudah siap? Siapakah nama tokoh yang menggantikan Habib Husin Al-Ghadri setelah wafat untuk menyebarkan Islam di Pontianak? Bapak ulangi. Siapakah nama tokoh yang menggantikan Habib Husin Al-Ghadri setelah wafat untuk menyebarkan Islam di Pontianak? Hitungan 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 akan dikumpul. Ya, Aku nyangkut. Benar-benar. ya ini sudah ngomong ada. Komen aja ada kan. Lihat aja nanti. Atau kan ada penilaian sikap. Ya nanti ada penilaian sikap juga. Ya jangan sudah selesai silakan kumpul. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Ya. Oke, selamat pagi Pak Wayan. Ya selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini Pak Wayan? Sehat sih Bu. Oke. Bu gimana kabar? Ya, sehat. Baik sekali. Oke. Begini Pak Wayan, nah, setelah kita melakukan observasi pada hari Rabu kemarin, nah sekarang kita memasuki pada tahap pasca observasi. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Pak Wayan setelah melaksanakan observasi kemarin? Pasca observasi kemarin saya merasa semangat sekali ya Bu ya. Apa? Karena saya melihat pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu siswanya bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ada semangatnya dibandingkan dengan pembelajaran yang sebelum saya lakukan sebelum observasi seperti itu. Oke, berarti dengan menerapkan yang pada saat kita diskusi di pra-observasi kemarin, kemudian Pak Wayan terapkan di observasi, Pak Wayan merasa lebih bersemangat hari ini ya melihat perubahan yang ada pada keadaan siswa di kelas. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 10 yang kita bahas waktu pra-observasi, nah setelah Pak Wayan terapkan, kemudian kira-kira pencapaian Pak Wayan itu pada level berapa? Saya bila dinilai dari angka 1 sampai 10 saya merasa kemarin kan targetnya 8. Saya merasa sekarang setelah melakukan game yang kemarin saya lakukan dengan berbasis konten itu ada di angka 9 sih. Angka 9. Nah, kira-kira kenapa Pak Wayan belum merasa sampai di 10 Pak Wayan? Kenapa nggak bisa sampai angka 10? Karena masih ada beberapa hal yang masih belum saya maksimal dalam menerapkannya di dalam kelas. Masih ada beberapa hal yang masih kurang dalam melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Mungkin karena ada beberapa siswa lah masih ada yang belum tertarik tentang pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Ya, jadi Pak Wayan ingin anak-anak secara umum keseluruhan semuanya bersemangat dalam pembelajaran. Nah, sekarang setelah Pak Wayan menerapkan kompetensi KSE, kemudian berdiferensiasi, nah dengan memiliki pengetahuan itu yang menjadi kekuatan Pak Wayan itu apa sekarang?
yang menjadi kekuatan saya adalah semangat untuk lagi lebih meningkatkan, lagi memvariasikan metode pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemarin kan hanya berbasis konten di game saja. Iya. Nantinya juga saya akan berencana bagaimana nanti pembelajaran saya itu berbeda-beda untuk setiap anak. Mungkin anaknya nanti suka main game nih, mungkin nanti saya mempelajari menggunakan game di HP itu yang berbasis Android dan lain sebagainya. Mungkin anaknya pintar buat video, saya suruh buat video nanti mungkin. Ada yang buat infografis, pintar buat menulis dan lain sebagainya. Mungkin saya itu sesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Berarti walaupun Pak Wayan guru sejarah, jadi belajar sejarahnya itu menjadi lebih bersemangat Ya, jadinya lebih dengan menyenangkan. ya variasi metode yang Pak Wayan sampaikan tadi, ditambah lagi dengan strategi pembelajaran diferensiasi dan KSI ya, dengan game based learning. Ya. Nah, kira-kira Pak Wayan apa yang Bapak pahami sekarang dengan strategi pembelajaran itu, Pak Wayan? Yang bisa saya pahami bahwa peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita memaksakan apa yang kita hendaki. Jadi siswa ini biar bersemangat dia belajarnya, kita harus menyiapkan juga pembelajaran seperti apa yang akan dilaksanakan, strategi apa yang harus disiapkan biar peserta didik itu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Nah, untuk kedepannya kira-kira Pak Wayan akan siapkan apa ya? Mungkin saya akan siapkan tentang produknya sih Bu. Saya biar berbeda-beda dia. Oh, diferensiasi produk. Ya, waktu ini kan baru fokus di diferensiasi konten. Nah, sekarang Pak Wayan akan kembangkan lagi ke diferensiasi proses dan produk. Prosesnya juga. Terima kasih Pak Wayan. Nah, kemudian kira-kira apa yang Pak Wayan dapat simpulkan dari proses ini? Bisa saya simpulkan bahwa mulai dari persiapannya itu ada teman ngobrol lah, teman berbagi bagaimana dalam menyiapkan pembelajaran ke depannya dalam mengajar di dalam kelas. Itu sih Ya, berarti proses coaching ini membuat Pak Wayan lebih bersemangat jadi Ya. belajarnya ya, mengajarnya. Ya. Oke. Nah, untuk itu kapan lagi Pak Wayan kira-kira akan melaksanakan ini? Mungkin semester depan ya, mungkin kebetulan sekarang udah semester habis kan Ya. materinya. Mungkin semester depan saya akan terapkan lagi. Baiklah Pak Wayan, kita ketemu di semester depan. Jika Pak Wayan ada ingin sharing bersama saya siap membantu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wayan atas waktunya hari ini. Semoga kita lebih bisa memajukan proses pembelajaran di sekolah ini. Terima kasih Pak Wayan.